إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat azza wa iyyakum. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan coba membahas tema atau materi baru ya, karena request dari panitia. Insyaallah kita akan coba mulai membahas di setiap pertemuan kita, yaitu pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Arba'in An-Nawawiyah itu adalah kumpulan kitab kecil yang berisi sekitar 40 atau 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi sendiri nama asli beliau adalah Yahya bin Sharaf Al-Hizami An-Nawawi. Beliau rahimahullah ta'ala wafat tahun 676 Hijriyah. Jadi Al-Imam An-Nawawi ini ulama abad ke-7 Hijriyah. Al-Imam An-Nawawi di antara salah satu ulama yang tidak sempat menikah sepanjang umur beliau. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meninggal di usia yang sangat muda sekali. Beliau wafat di usia sekitar 45 tahun dan belum sempat menikah. Akan tetapi yang luar biasa dari perjuangan beliau Imam Nawawi yang dikenal sangat bersungguh-sungguh sejak beliau masih kecil dalam menuntut ilmu, sehingga di zaman beliau masih kecil, di anak-anak usia beliau bermain, beliau tidak mau bermain karena menyibukkan diri dengan menghafal Quran dan belajar. Sampai disebutkan beliau itu makan aja hanya sekali saja beliau makan dalam sehari, karena tidak mau buang-buang waktunya untuk makan, karena beliau menyibukkan diri untuk belajar. Sampai beliau itu tidak sempat dalam beberapa waktu itu tidur, hanya tidur duduk sebentar saja, karena beliau tidak mau buang-buang waktunya untuk banyak tidur. Karenanya kita dapati karya-karya beliau Imam Nawawi itu begitu luar biasa dan fenomenal. Di usia yang begitu mudanya, beliau wafat di usia 45 tahun, tapi beliau sudah mengeluarkan karya-karya ilmiah fenomenal yang tersebar di seluruh dunia dan benar-benar tersebar di seluruh dunia Islam, karya-karya tulis beliau. Dan ini menunjukkan bagaimana keikhlasan beliau dalam menulis karya-karya tersebut, karena tidaklah karya ilmiah tersebut bisa tersebar seluruh penjuru dunia dan dipelajari, diterima oleh umat kecuali karena keikhlasan beliau dalam menuliskan karya-karya tersebut. Di antaranya yang tersebar dan dikaji di seluruh dunia Islam, antaranya kitab hadis Arba'in Nawawi ini dan juga kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu karya beliau yang mengumpulkan hadis-hadisnya, dan hampir seluruh masjid di negara Islam, negara Muslim, ada Riyadhus Shalihin yang dipelajari di situ, tersebar. Kita nggak berbicara di Indonesia saja, bahkan di negara-negara lain, bagaimana karya ilmiah beliau itu Allah sampaikan manfaatnya ke berbagai penjuru dunia. Kemudian juga di antara karya beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu kitab sangat besar sekali. Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu adalah
kumpulan fikih Syafi'i. Dan Imam An-Nawawi ini adalah muhaqqiqul madhab, adalah orang yang pentahqiq dan orang yang paling benar-benar faham dan pakar dalam madhab Imam Syafi'i. Dia faham betul perkataan-perkataan dalam madhab Syafi'i. Dia faham betul bagaimana cabang-cabang pendapat, pendalilan mana perkataan-perkataan dalam madhab Syafi'i yang mu'tabar, mana yang dipegang, mana yang perkataan-perkataan dalam madhab itu yang lemah, yang tidak dipakai. Beliau faham betul. Nah, makanya yang menjadi patokan orang-orang Syafi'iyah, di antaranya mau jadi patokan umdahnya madhab Syafi'i, ya kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab. Itu besar sekali kitabnya. Beliau merincikan madhab Syafi'i di situ dengan perkataan-perkataannya, cabang-cabang pendapatnya, pendalilannya dengan sangat detail. Dan dua orang yang disebutkan sebagai muhaqqiqul madhab dalam madhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi ini dan Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini dua orang al-muhaqqiqul madhab Syafi'i. Kalau kita berbicara dalam madhab Hambali, muhaqqiq madhabnya, ulama madhab Hambali yang paling terkenal yang karyanya itu menjadi patokan, diantaranya menjadi patokan dalam fikih Hambali, yaitu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi ini yang menjadi patokannya. Kemudian di antara kitabnya berbicara tentang masalah fikih itu, fikih Syafi'i juga Rawdatul Talibin. Tapi Rawdatul Talibin ini kitabnya tidak besar. Jadi ketika ada pendapat yang mungkin berbeda antara Rawdatul Talibin dan Syarah Majmu' Syarah Muhadzab, maka yang jadi patokan dari kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab. Karena dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu beliau merincikan madhab Syafi'i itu, dan beliau menegaskan ini pendapat yang dipegang, yang mu'tabar dalam madhab Syafi'i. Adapun di kitab fikih, di kitab Rawdatul Talibin, biasanya Imam Nawawi ini hanya menukil pendapat-pendapat Syafi'i, walaupun itu pendapat-pendapat yang lemah, pendapat syadz, beliau hanya menukilkan, mengumpulkan saja tanpa menentukan atau memilih mana pendapat yang mu'tabar. Tapi kalau dalam fikih Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menentukan ini yang dipegang dalam pendapat madhab kami. Biasanya beliau menggunakan ibarat-ibarat seperti itu, ungkapan-ungkapan seperti itu. Kemudian di antara karya tulis beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemudian di antara kitab beliau Minhajut Talibin. Kemudian juga di antara yang paling fenomenal juga karya beliau, yaitu syarah beliau atas Sahih Muslim. Jadi dua kitab paling sahih, kitab hadis paling sahih, yaitu kitab Bukhari, Sahih Bukhari, sama kitab Sahih Muslim. Nah, kalau kitab Sahih Bukhari, syarah terbaiknya, yang paling baik mensyarahnya ada dua. Yang pertama Ibnu Rajab Al-Hambali sama Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tadi yang disebutkan muhaqqiq madhab Syafi'i itu, yang paham betul, itu Ibnu Hajar Al-Haythami. Dia sebelumnya, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dia ulama abad ke-9. Nah, kalau kita berbicara syarahnya Sahih Bukhari yang terbaik, the best, itu syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau yang kita kenal dengan nama kitab Fathul Bari. Nah, satu lagi syarah Sahih Bukhari yang paling bagus dia sebenarnya itu syarahnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi sayangnya beliau tidak menyelesaikan kitab itu. Beliau wafat sebelum kitab itu selesai beliau syarah. Tapi kalau kita lihat faedahnya, kedalaman, keilmuan dalam syarah itu syarahnya Ibnu Rajab luar biasa dia. Sayangnya beliau tidak sampai selesai mensyarah kitab tersebut. Beliau diwafatkan oleh Allah sebelum menyelesaikannya. Adapun Ibnu Hajar, beliau mensyarah Sahih Bukhari itu sekitar 16-20 tahun lamanya, dan di akhir-akhirnya itu dibantu sama murid-muridnya. Dan luas sekali pembahasan di situ. Semua pendapat-pendapat itu beliau kumpulkan dan sangat bagus dan bermanfaat sekali. Nah, kalau Sahih Muslim itu pensyarah yang mensyarah yang terbaik itu Imam Nawawi ini, yang beliau kasih nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Muslim Ibn Al-Hajjaj. Itu jadi sekitar berapa jilid ya? Sekitar 10 atau 11 jilid, dengan lupa. Di rumah ada kitabnya, disyarah oleh Imam Nawawi. Dan kitab-kitab beliau lain yang sangat banyak karya tulis beliau. Coba kita bayangkan usia 45 tahun
bisa menulis itu karya segitu besar dan banyaknya dan tersebar seluruh penjuru dunia, luar biasa. Makanya yang menjadi patokan itu sebenarnya bagaimana kebermanfaatan umurnya dia dalam Islam, bukan panjangnya umur. Panjangnya umur seorang tidak jadi patokan. Ada orang umurnya mungkin panjang tapi tidak begitu bermanfaat umurnya. Ada orang yang mungkin umurnya nggak panjang tapi kebermanfaatan umurnya, keberkahan umurnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Seperti Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau Islam itu hanya sekitar 6 tahun saja. Tapi ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, kata Nabi SAW, ihtazza li mautihi 'arsyur rahman. Arsy Allah bergetar ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, padahal beliau masuk Islam di umur 31 tahun, meninggal karena panah pas perang Khandaq, perang Ahzab itu di usia sekitar 37 tahun. Beliau umurnya dalam Islam hanya sekitar 6 tahun saja. Tapi begitu wafat, arsy Allah bergetar. Jadi umur panjang bukan patokan. Yang penting bagaimana keberkahan umur tersebut. Itu sekilas tentang Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau hidup lahir di kota Nawa, makanya beliau mendapatkan lakop dinisbahkan kepada beliau istilah An-Nawawi karena berasal dari daerah Nawa tersebut. Nah, hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab ini yang kita kenal dengan istilah Arba'in An-Nawawiyah, 40. Sebenarnya isi hadisnya sekitar 42. Nah, diantaranya yang mensyarah hadis ini ditambahkan yang disyarah itu Ibnu Rajab Al-Hambali juga. Dia punya syarahnya, syarah Arba'in juga sangat bagus sekali penjabaran beliau Ibnu Rajab. Nah, Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis ini. Hadis-hadis apa sebenarnya kategorinya hadis-hadis ini? Apakah random saja seperti itu dikumpulkan? Enggak. Yang Imam Nawawi kumpulkan dalam kitab ini itu hadis-hadis yang memenuhi kategori Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim itu adalah perkataan atau ucapan Nabi SAW yang sangat ringkas, pendek, ringkas, tapi maknanya begitu dalam dan begitu luas. Dan ini diantara kelebihan Nabi SAW, keutamaan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain sebelumnya. Kata Nabi SAW, utitu jawami'ul kalim. Aku telah diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah SWT jawami'ul kalim, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan, berkata, berucap dengan kata yang sangat singkat, pendek, simpel, ringkas, tapi maknanya dan kandungannya begitu luas dan begitu dalam. Itu disebut jawami'ul kalim. Nah, Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang masuk kategori jawami'ul kalim yang membahas poros-poros agama Islam secara global. Jadi intinya kita 40 atau 42 hadis dalam kitab Arba'in Nawawi ini berbicara tentang intisari atau poros atau madar agama Islam berputar berporos di sekitar 42 hadis ini. Jadi kalau orang mempelajari hadis ini, kitab hadis dalam kitab Arba'in Nawawi ini semuanya secara menyeluruh dia pelajari, syarahnya semuanya, maka insya Allah dia sudah memahami Islam ini secara global. Secara global ya, dia sudah pahami agama Islam ini secara global, tapi tidak secara detail. Jadi Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis ini yang agama Islam ini berporos di hadis-hadis ini. Madarul Islam berporos di hadis-hadis yang 42 ini, sekitar 40 hadis ini. Jadi kalau dipelajari ini, maka insya Allah orang sudah paham agama Islam secara global saja. Kalau yang mau pahami lebih dalam, dia harus belajar jauh lebih dalam lagi karena rincian itu begitu sangat panjang. Nah, itu sekilas tentang kitab Arba'in An-Nawawi ini. Kitabnya ya, isi hadis-hadisnya apa? Yang membahas tentang madarul Islam, poros-poros agama Islam berputar di sekitar hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini. Jadi ini menunjukkan bagaimana cerdasnya Imam Nawawi ya. Jadi beliau tidak mengumpulkan hadis random saja, enggak. Jadi hadis-hadis ini memang poros agama Islam, inti-intinya ya di hadis-hadis ini. Dan hadis tersebut termasuk dalam Jawami'ul Kalim Nabi SAW. Nah, yang pertama beliau cantumkan
hadisnya, dan ini juga hadis pertama dalam Riyadhus Shalihin, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis tentang niat. Kita mungkin sudah sering mendengarnya. Imam Nawawi menukilkan an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Fa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya menuju atau kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa yang hijrahnya itu tujuannya dunia, atau dia hijrahnya itu tujuannya untuk menikahi wanita yang dia idam-idamkan, maka hijrahnya sesuai apa yang menjadi tujuan niatnya. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, hadis ini luar biasa. Hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai usul syariat kita, salah satu landasan dalam agama Islam, salah satu landasan dalam usul fikih, usul syariat, landasan dalam hukum-hukum dalam agama Islam. Ya, hadis ini. Hadis ini kata Imam Syafi'i, hadis ini masuk lebih kepada 70 bab dalam bab-bab ilmu. Imam Ahmad menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat ini sama dengan 1/3 atau 1/4 ilmu hadis yang satu ini, karena kandungannya yang begitu luas, begitu dalam, masuk ke dalam berbagai hukum fikih, hukum ibadah, hukum muamalah, semua hadis ini masuk ke dalam hadis. Makanya di antara hadis yang paling luar biasa yang menjadi poros Islam itu hadis tentang innamal a'malu binniyat ini. Kandungannya begitu dalam dan begitu luas, masuk hampir ke seluruh bab dalam bab-bab syariat kita. Makanya nggak salah Imam Ahmad mengatakan hadis ini seakan 1/3 atau 1/4-nya ilmu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, kalau seandainya aku menulis kitab berdasarkan bab, jika aku menulis kitab berdasarkan bab, maka aku akan tempatkan hadis ini di setiap bab, katanya. Mau menulis kitab misalnya tentang bab nikah, dia akan taruh hadis ini di bab nikah. Mau nulis pembahasan tentang bab jual beli, dia akan taruh hadis ini di bab jual beli. Mau berbicara dalam bab haji, dia akan taruh hadis ini di bab haji. Semua bab akan masuk hadis ini. Luar biasa ya. Mau kita berbicara tentang ibadah, semua tidak akan lepas dari hadis ini. Kita mau berbicara tentang muamalah, tidak akan lepas dari hadis ini. Muamalah itu kandungannya apa? Masalah transaksi jual beli, masalah akad, masalah berkaitan dengan akad. Akad ini berkaitan dengan akad apa? Akad jual beli, akad utang piutang, akad nikah, akad dan semuanya. Masalah perceraian, masalah talak, masalah rujuk, ya, akad nikah, semuanya hadis ini masuk ada. Pembahasannya semuanya masuk. Hampir ke semua bab ilmu, baik itu ibadah maupun muamalah, tidak akan lepas dari hadis yang mulia ini. Makanya nggak salah para ulama selalu menempatkan hadis ini urutan 1 di paling awal, paling depan di kitab-kitabnya biasanya ketika mengumpulkan hadis. Hadis innamal a'malu binniyat. Ya, ini hadis yang luar biasa, hadirin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalam pembahasan hadis Nabi SAW tersebut bersabda, innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Innama itu ada hasar yang menunjukkan pembatasan. Sesungguhnya hanyalah amalan itu bergantung kepada niatnya. Nah, para ulama khilaf, apakah pembatasan amalan itu tergantung niatnya itu kaitannya apa? Apakah kaitannya tentang sah atau tidaknya amalan itu tergantung niatnya? Ataukah diterima atau tidak amalan tergantung niatnya? Apakah dia dapat ada pahalanya enggak amalan tersebut itu tergantung pada niatnya? Dan hakikatnya mencakup semuanya. Masalah sah atau tidaknya amalan tersebut, diterima atau tidaknya amalan tersebut, sempurna atau tidak pahalanya, gugur atau tidak kewajibannya, semuanya tergantung apa yang dia niatkan ketika dia beramal. Ini luar biasa. Bagaimana pentingnya niat dalam amalan. Dan al-a'mal itu bentuk jamak, bentuk jamak mencakup seluruh amalan, baik itu amalan ibadah maupun amalan muamalah, baik itu amalan lisan, amalan anggota tubuh maupun amalan hati atau amalan pikiran kita, semuanya akan diperhitungkan niatnya. Ini penting sekali hadirin azza Jadi semua amalan ini umum. Mau itu amalan ibadah kita, mau itu amalan muamalah kita, mau itu amalan lisan, mau itu amalan anggota badan, mau itu amalan hati maupun pikiran kita, semua akan diperhitungkan bagaimana niat kita di situ. Ini pentingnya masalah niat. Jangankan apa yang kita ucapkan, jangankan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan saja akan Allah lihat, akan Allah catat, akan Allah perhitungkan. Amalan hati kita tergantung pada niatnya. Amalan hati bergantung pada niatnya. Dia sabar. Amalan hati sabar karena apa dulu nih? Sabar itu amalan hati, nggak kelihatan. Tapi masih bergantung sama niat. Dia sabar karena apa? Karena emang sudah dia pasrah, nggak bisa berbuat apa-apa. Atau dia sabar karena menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beda. Dua hal yang berbeda. Jadi bahkan niat dan pikiran saja itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dia dengan pikirannya saja bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia melakukannya kepada hal-hal yang baik. Yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya pada pergantian siang, pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang cerdas, orang yang berpikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang selalu berpikir, ingat Allah dalam keadaan mereka berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkarun ta'ala. Dan mereka senantiasa berpikir, memikirkan fi khalqis samawati wal ardi. Mereka selalu berpikirkan, merenung tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau tidak menciptakan yang sia-sia. Faqina adzabannar. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Apa kata Allah SWT? Mereka memikirkan saja, merenung dengan pikirannya perkara-perkara yang baik. Allah kasih pahala dari pikiran tersebut. Subhanallah. Makanya semua itu tergantung bagaimana kita niatkannya. Amalan-amalan kita seluruhnya. Kita senyum sama orang, antum senyum niatnya apa nih? Senyum buat basa-basi kah? Atau emang senyum ingin mendapatkan ridha Allah SWT, mendapatkan pahala? Ada orang senyumnya dibuat-buat, ada senyum buat nyindir orang, ada senyum buat ngeledekin orang, ada beda-beda. Tergantung niatnya apa dia senyum itu. Ini baru kita bahas senyum. Dan semuanya pasti ada perhitungannya. Semuanya pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini pentingnya kita menggerakkan dan memainkan niat kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya kata Nabi SAW, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah." Siapa yang berkata baru dia niat mau melakukan sesuatu kebaikan, dia baru niat saja, walam ya'malha, tapi dia belum sempat lakukan, katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat baginya kebaikan penuh. Dia niat, dia nggak lakukan, boleh dikasih pahala sama Allah SWT. Dia niat mau sedekah, tapi dia belum lakukan, tapi dia ikhlas. Dia niat nanti pengen sedekah nih, tapi kalau dia lupa misalnya, atau uangnya hilang misalnya, nggak jadi dia sedekah, tapi dia sudah tulus meniatkan karena Allah, maka Allah akan berikan dia balasan. Allah akan kasih dia pahala sempurna dari sedekahnya itu. Istilahnya ada orang yang dia niat melakukan keburukan, niat mau maksiat, tapi tidak jadi dia lakukan karena Allah akan kasih dia pahala. Padahal dia ngapa-ngapain, cuman dia niatkan dalam hatinya, semua dalam hati. Dia niat melakukan kebaikan, dia nggak lakukan, Allah kasih pahala. Dia niat melakukan keburukan, tapi dia cancel, dia batalkan, Allah kasih dia pahala dari niatnya saja. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ini menunjukkan satu amalan itu kadang bisa dimasuki oleh berbagai macam niat. Maka orang itu melakukan sesuatu itu tujuan niatnya apa, Allah akan balas sesuai apa yang dia niatkan. Orang misalnya dia berjihad di jalan Allah SWT, dia ikut jihad. Apa yang dia niatkan dari jihadnya itu? Apakah dia jihad ini supaya dibilang dia sebagai orang yang pemberani? Apakah dia ikut jihad itu tujuannya, niatnya ingin mendapatkan harta rampasan perang? Apakah dia ikut jihad itu tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah SWT? Amalannya sama, tapi niatnya bisa berbeda-beda, dan Allah akan balas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya subhanallah. Terkadang amalan itu mungkin kecil, tapi menjadi besar di sisi Allah SWT karena niat kita. Dan di sisi lain mungkin terkadang amalan itu besar, jadi kecil dan hina di sisi Allah gara-gara niat dalam hati kita itu. Jadi kita contohkan, jihad itu amalan besar, di antara amalan paling besar, paling tinggi dalam Islam itu jihad. Dia bisa jadi kecil dan hina di sisi Allah gara-gara apa? Gara-gara niat dalam hatinya. Dia jihad, amalan yang besar, amalan tinggi, amalan agung, tapi gara-gara niatnya hina, maka amalan tersebut menjadi hina di sisi Allah SWT. Di sisi lain mungkin amalan itu receh, amalan itu mungkin rendah, amalan kecil, mungkin sekedar dia senyum, tapi dia senyum itu ikhlas lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridha Allah. Dia berusaha senyum di hadapan orang tuanya misalnya, dia berusaha senyum di hadapan pasangannya untuk meraih ridha Allah. Senyum yang merupakan amalan yang kecil itu bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara niat dalam hatinya. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah." Betapa banyak amalan kecil itu menjadi besar di sisi Allah gara-gara niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan kecil, betapa banyak amalan besar menjadi kecil di sisi Allah gara-gara niatnya, dikecilkan oleh niatnya. Kita kasih contoh satu hadis lagi. Nabi SAW menyebutkan, Nabi SAW bersabda, Man sa'ala Allah syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Kata Nabi SAW, siapa yang minta kepada Allah agar dia mendapatkan derajat syahid dengan jujur, dia jujur pengen mati syahid, dia minta, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan syahid. Dia ikhlas, jujur minta kepada Allah supaya dia bisa mendapatkan derajat syahid, supaya bisa mati syahid. Sementara tidak ada perang jihad yang syar'i misalnya, tidak ada jihad yang syar'i, sehingga dia tidak bisa mendapatkan gelar syahid tersebut karena tidak ada jihad yang syar'i. Tapi karena dia minta dengan jujur, dengan niat yang jujur, dia minta kepada Allah pengen mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia derajat syuhada walaupun dia mati di atas kasurnya. Subhanallah. Apa yang bisa mengantarkan dia mendapatkan gelar syuhada? Gara-gara apa? Gara-gara niatnya jujur, dia pengen mendapatkan gelar syahadat.
gelar syuhada tersebut. Dia ikhlas minta, dengan jujur pengen dapat syahid, jujur, maka Allah sampaikan dia ke derajat para syuhada gara-gara niatnya yang jujur itu. Pada walaupun dia mati sakit di atas kasurnya. Subhanallah. Lihat bagaimana besarnya masalah niat, pentingnya masalah niat. Kemudian Nabi SAW mencontohkan dengan amalan salah satu amalan besar dalam Islam. Setelah Nabi memaparkan dari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kemudian Nabi kasih contoh amalan besar, yaitu amalan hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya ia menuju Allah dan Rasulnya. Hijrah amalan besar. Hijrah amalan besar. Makanya dalam banyak ayat Allah menyebutkan menyinggung masalah hijrah, dan terkadang Allah gandengkan hijrah dengan jihad. Alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang yang beriman, ada orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Allah kadang gandengkan antara jihad dan hijrah. Hijrah amalan besar. Makanya dulu para muhajirin itu mereka mendapatkan pahala yang luar biasa. Makanya mereka itu spesial, sulit ditandingi karena mereka melakukan amalan hijrah tersebut. Mereka dikatakan mana yang lebih afdal antara muhajirin dan ansor? Jelas muhajirin lebih afdal karena mereka berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi ngasih contoh, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia hijrahnya ya benar menuju Allah dan Rasulnya. Kalau dia niatkan benar karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar. Jadi hijrah itu ada dua macam ya. Ada hijrah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Itu biasa dilakukan karena khauf, takut ya, untuk mendapatkan keamanan. Itu dia berhijrah dari negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman karena takut. Ini juga dilakukan oleh para sahabat dulu, dari Mekah menuju Habasyah karena tidak aman, mereka takut kezaliman di Mekah, mereka hijrah ke Habasyah. Ada hijrah yang dari tempat ke tempat lainnya, itu dari negeri Muslim dari negeri kafir ke negeri Islam. Ketika dia di negeri kafir itu tidak bisa menjalankan Islamnya sebagaimana mestinya, maka hijrah itu hukumnya wajib bagi dia. Ketika dia berada di suatu negeri yang dia tidak bisa menjalankan Islam dengan benar, maka wajib bagi dia untuk berhijrah. Hukumnya wajib. Dia berdosa kalau dia tetap di sana. Makanya Allah celah orang-orang yang dia tidak bisa menjalankan agamanya tapi dia ngotot tidak mau hijrah. Allah celah dalam Al-Quran, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas, kamu hijrah? Diancam dalam ayat tersebut. Dia nggak mampu menjalankan agamanya, terus dia tidak mau berhijrah, dia dosa dia tidak ada uzur, nanti dia dapat Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang kalau dia di suatu negeri yang di negeri itu dia tidak bisa menjalankan agamanya, ada kadang di suatu negeri kaum muslimin bekerja di situ. Di sana dia nggak dikasih waktu untuk sholat. Kalau dia nyolong-nyolong untuk buat sholat dimarahin dia. Nggak dikasih buat sholatnya dia dimarahin. Nggak dikasih dia waktu untuk sholat. Maka haram dia kerja di tempat seperti itu. Sudah seperti tidak ada kerjaan lain kah? Dia harus jual agamanya untuk pekerjaan itu di negeri itu. Nggak ada negeri lain untuk dia mencari rezeki Allah SWT. Maka orang seperti ini wajib dia pergi dan meninggalkan negeri itu, tempat itu. Dia berdosa kalau dia bertahan di situ. Ada hijrah yang maknanya meninggalkan keburukan perbuatan dosa menuju perbuatan yang baik. Ya, ini hijrah yang tadinya mungkin hidupnya penuh dengan kemaksiatan dan dosa, dia mulai hijrah meninggalkan keburukan tersebut. Ini juga tergantung pada niatnya. Ya. Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah yang kaum muslimin yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu.
Dan muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah padanya, atasnya. Jadi meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT itu juga dikatakan dia berhijrah. Ya, banyak yang hijrah dari zaman sekarang lagi ngetren hijrah, lagi ngetren masalah orang hijrah, ya, hijrah menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin jauh dari agama mulai mendekatkan diri kepada Allah SWT, mulai rajin kajian. Banyak orang berhijrah ya, penyanyi hijrah, yang dulunya mungkin jauh dari Allah mulai dia hijrah. Ini juga tergantung niatnya apa. Ketika orang yang hijrah dari maksiat menuju ibadah, kalau niatnya nggak benar, itu dia rentan biasanya balik lagi. Dan ini banyak terjadi. Jadi mungkin hijrahnya itu niatnya tidak lurus, di tengah jalan biasanya dia belok lagi balik lagi. Ini juga dibutuhkan niat di situ. Itu hijrah. Dan Nabi SAW menyontohkan dengan hijrah yang merupakan amalan besar. Nah, selanjutnya hadirin azallahu wa iyyakum, apa fungsi dari niat itu sendiri? Jadi kita bahas niat ini luar biasa porsinya dalam Islam. Besar sekali masalahnya. Antara masalah yang paling penting kita bahas masalah niat ini. Orang bisa masuk neraka gara-gara niatnya. Orang bisa masuk surga gara-gara niatnya. Nah, apa fungsi niat? Secara umum niat itu fungsinya untuk membedakan. Nah, yang pertama, fungsi niat itu yaitu membedakan antara amalan dengan amalan yang lainnya. Niat itu membedakan antara amalan dengan amalan yang lainnya. Misalnya seperti membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang membedakan apa? Niatnya. Misal, seorang ini dia sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu. Dia sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu. Misalnya sholat 2 rakaat ini sholat apa? Apakah dia sholat 2 rakaat itu dia sholat sunnah ba'da wudu? Ataukah dia sholat sunnahnya itu sholat 2 rakaat itu sholat sunnah tahiyatul masjid kah? Kalau masuk masjid? Apakah sholat sunnahnya itu sholat qobliyahnya kah, rawatibnya? Sholatnya apa? Yang bedakan apa? Ya niat dalam hatinya itu yang bedakan. Justru pentingnya niat. Jadi sholatnya apa yang tujuannya? Enggak main sholat begitu aja. Ini niat 2 rakaat itu sholatnya sholat apa? Yang membedakan apa? Niatnya. Kadang orang dia sholat mungkin 4 rakaat sebelum zuhur, bentuknya sama seperti sholat zuhur, tapi dia niatkan untuk sholat qobliyah, boleh. Karena sholat qobliyah zuhur itu kan 4 rakaat ya, bisa 2, bisa 4, bisa mengerjakannya 4 setelah atau sebelum, boleh. Sebagian ulama membolehkan sholatnya itu 4 rakaat disambung, boleh. Nah, dia sholatnya seperti bentuk sholat zuhur, ya, ada tasyahud awalnya. Sebagian ulama membolehkan. Nah, ketika dia lakukan itu sebelum zuhur, yang membedakan antara sholat itu dengan sholat zuhur ya niatnya, niat dalam hatinya itu. Kemudian juga misalnya orang dia mengeluarkan hartanya, dia sedekah, mengeluarkan harta, tapi dia ingat sedekah biasa. Tidak bisa dia jadikan langsung setelah dia mengeluarkan itu dia niatkan untuk zakatnya misalnya, nggak bisa, karena sudah beda statusnya. Misalnya dia orang mengeluarkan ngasih hartanya ke orang lain, ngasih harta ke orang lain, sudah diterima sama orang itu, dia ingat, oh iya ya, anak waktu ngeluarin zakat nih, udah yang tadi aja hitung bagian zakatan aja, nggak bisa, karena ketika ada mengeluarkan niatannya bukan untuk itu, maka belum gugur kewajiban yang bayar zakatnya. Lihat bagaimana pentingnya masalah niat ini, hadirin, subhanallah. Dia awalnya mungkin mengeluarkan, ya, misalnya dia waktu ngeluarin zakat, tapi dia sudah ngasih orang duit, diterima sama orang, sudah terjadi akad. Kemudian baru ingat, oh iya, nah waktu bayar zakat, udah yang tadi deh, Tuhan bagian zakatnya nggak bisa. Karena waktu Anda mengeluarkannya, Anda tidak niatkan itu untuk zakat Anda, zakat malnya bisa. Beda dengan statusnya. Kemudian juga yang membedakan antara amalan dengan amalan yang lainnya dari antara ibadah dengan ibadah lainnya ya, yang disebutkan.
antara ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau dia membedakan antara tadi juga ya, misalnya antara dia puasa di hari Senin, dia punya utang puasa. Ini orang punya utang puasa Ramadan, kemudian dia puasa pas di hari Senin, dia puasa. Nah, puasanya puasa apa nih? Apakah puasanya itu puasa untuk bayar utang Ramadannya, atau puasanya itu puasa Senin? Yang membedakan apa di situ? Ya niatnya membedakan niatnya. Kemudian membedakan antara amalan ibadah dengan adat yang biasa dilakukan rutinitasnya dia. Contoh misalnya orang mandi, orang dia junub, terus dia mandi. Tapi dia mandinya tidak dia niatkan untuk mengangkat hadas junubnya, maka tidak sah mandi junubnya, walaupun dengan cara yang sama. Misalnya orang dia lagi junub, kemudian dia nggak langsung mandi, kemudian aktivitas, ya misalnya dia junub di pagi hari, kemudian dia sudah aktivitas di olahraga dulu, kemudian dia mandi berangkat kerja, sampai zuhur dia sholat. Habis sholat zuhur dia baru ingat, loh tadi anak mandi, kayaknya anak lupa niat buat mandi junub. Sah nggak sholat zuhurnya itu hadirin? Sah atau tidak? Anak ulangi. Ada orang junub, rutinitas biasa, dia junub di pagi hari, kemudian dia mungkin olahraga, dia mandi, kemudian dia berangkat kantor, sampai siang zuhur dia sholat zuhur. Terus dia habis zuhur dia teringat, oh tadi anak pagi junub. Terus dia mandinya mandi biasa tadi dia. Sah atau tidak sholat zuhurnya? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena ketika dia mandi tadi itu dia tidak niatkan untuk mandi janabah, dia niatkan untuk mengangkat hadasnya. Maka dia harus ulang mandi dengan niat berjanabah, dan dia harus ulang sholat zuhurnya. Yang bedakan apa di situ hadirin? Niatnya. Mandinya sama dengan mandi biasa dia. Mandi dia setiap hari sama mandi janabah niat. Karena caranya sama persis. Dia basahkan seluruh tubuhnya. Tapi yang membedakan antara dia mandi biasa dengan mandi mengangkat hadas besarnya itu apa? Ya niat itu yang di dalam hatinya itu. Subhanallah. Itu pentingnya masalah niat hadirin. Sama juga misalnya orang dia nggak makan nih. Dia nggak makan dari sebelum subuh sampai maghrib, dia nggak makan, nggak minum apa-apa. Karena nggak ada makanan, nggak ada minuman sama sekali. Dia benar-benar nggak makan, nggak minum dari sebelum subuh sampai maghrib. Apakah orang ini terhitung dia puasa, dapat pahala puasa? Pahala puasa nggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Jawabannya apa? Karena dia nggak niatkan. Karena dia tidak niat puasa. Subhanallah. Ini luar biasa. Niat ini luar biasa. Kita mau bahas ke semua bab masuk. Dan contoh-contoh yang lainnya, antara yang membedakan antara ibadah dengan adat. Nah, yang fungsi niat yang kedua, yang berikutnya, yaitu yang membedakan antara amalan tersebut ikhlas lillahi ta'ala atau tidak. Tadi fungsi niat yang pertama disebutkan untuk membedakan antara amalan dengan amalan yang lainnya, baik itu amalan biasa, ibadah atau adat, atau amalan wajib atau amalan sunnah. Yang membedakan apa? Niatnya. Nah, yang kedua, fungsi niat ini untuk membedakan antara dia ikhlas lillahi ta'ala dalam amalannya atau tidak. Dia melakukan amalan tujuannya untuk Allah atau tidak. Nah, bagian yang kedua ini kita rincikan. Ketika seorang itu dia beramal murni lillahi ta'ala karena Allah SWT, maka ini yang terbaik, jelas ini yang diharapkan. Dia akan mendapatkan pahala dari itu. Yang kedua, kalau dia misalnya beramal, melakukan amalan, tapi tercampur niatnya. Dia niat karena Allah SWT, tapi juga ada niat atau tujuan lain di balik itu. Bagaimana status amalannya? Nah, di sini dirincikan. Kalau dia melakukan satu amalan karena Allah SWT, tapi ada tujuan lain dia niatkan juga untuk mendapatkan
perkara-perkara duniawi dari amalan tersebut. Bagaimana hukumnya? Maka di sini dirincikan. Kalau amalan duniawinya itu niatnya itu mendominasi, lebih dominan, maka jelas amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan dunia dari amal tersebut, kami berikan amalan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kasih dunia yang dia mau. Enggak dikurangi, Allah kasih semuanya. Tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Kenapa? Tujuan dunia yang mendominasi. Tapi kalau dia melakukan amalan lillahi ta'ala karena Allah SWT, tapi ada tujuan, dia ada niat lain juga mendompleng situ tujuan duniawi, tapi tidak mendominasi, hanya dompleng saja, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa, amalnya tetap diterima oleh Allah SWT. Contoh misalnya orang yang dia berjihad lillahi ta'ala, ingin meninggikan kalimat Allah SWT, tapi juga ada dia niatkan di sana untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Sementara selama tidak mendominasi niat itu, maka tidak mengapa, boleh. Bahkan terkadang Nabi SAW yang memotivasi sahabat untuk itu. Kata Nabi SAW, "Man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salamuhu." Siapa yang membunuh orang dalam perang, dalam pertempuran, ada bukti dia membunuhnya, maka dia berhak mendapatkan salatnya. Salat itu maksudnya apa yang dia pakai, yang ada pada korban yang dia bunuh pada saat jihad, dia berhak mengambilnya. Ini kan motivasi. Dia motivasi semangat dia berjihad lillahi ta'ala, tapi ada niat itu selama tidak mendominasi niatnya. Allah tahu isi hatinya, dia akan mendapatkan salatnya. Misalnya orang lawan yang dia bunuh itu dalam pertempuran itu pakai pedang dari emas misalnya, atau pakai perisai dari emas, atau pakai cincin emas perhiasan lawan yang dia tumbangkan. Dia yang menumbangkan lawan itu, maka dia berhak mengambil apa yang dipakai sama orang itu, pedangnya, cincin mungkin yang dia pakai perhiasannya. Ini memotivasi. Nabi memotivasi sahabat berjihad dengan tujuan itu terkadang, tapi selama itu dia mendominasi tidak mengapa. Contoh lain Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ini dunia bukan? Dunia ini. Nabi tawarkan, mau nggak umur panjang, mau nggak rezeki lancar, falyasil rahimahu. Hendaknya dia sambung silaturahminya. Nabi motivasi orang dunia. Selama tidak tujuannya itu, di tujuannya lillahi ta'ala, selama niatnya tidak tujuan dunia mendominasi, ini boleh hukumnya boleh, dia dapat mendapatkan pahala. Tapi kalau tujuan dunia mendominasi, apalagi full murni tujuannya dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala apapun. Seperti itu. Kemudian selanjutnya hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, bagaimana amalan, status amalan ketika amalan tersebut tercampur dengan riya. Oh ya, yang tadi tersebutkan amalan yang ada niat tujuan duniawi di sampingnya. Jadi dia amal lillahi ta'ala, tapi ada tujuan duniawi, tadi kita rincikan. Nah, bagaimana kalau amalan tersebut tercampur dengan riya? Tercampur dengan riya, dia niatnya itu untuk dipuji, maka ini jelas amalan tersebut gugur, nggak ada pahalanya, plus dia dosa. Walaupun niatnya, riyanya itu cuman 0,1%. Kalau tadi dia melakukan suatu amalan, tapi ada tujuan duniawi di baliknya, mendompleng niatnya. Tapi kalau ini beda, emang dia pengen dipuji, dia riya. Nah, ini menggugurkan semua menggugurkan amalan tersebut, walaupun riyanya itu hanya 0,1%, 1%, 99% lillahi ta'ala di ikhlas, tapi 1%-nya pengen dapat pujian orang.
maka tidak akan diterima amalan tersebut. Nah, bagaimana status amalan ketika tercampur sama riya? Nah, kalau amalan itu tercampur sama riya sejak awal, maka jelas amalan tersebut, dia niat dari awal yang mau melakukan amalan tersebut tujuannya pengen riya, maka jelas amalan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Plus dia dosa, jelas dosa besar, karena syirik kecil itu dosa besar. Nah, bagaimana kalau riyanya ini muncul di tengah-tengah ketika dia beramal? Muncul di tengah-tengah ketika dia beramal. Jadi tengah-tengah sholat, lagi tengah-tengah dia baca Al-Quran, tiba-tiba muncul riyanya. Maka ada dua kondisi. Kalau dia berusaha melawan riya tersebut, dia sadar ya, oh muncul riyanya, tapi dia berusaha lawan, dia keluarkan, jauhkan riya itu, berhasil dia, maka insya Allah amalnya selamat. Dan ini penting untuk kita mengusahakan itu, jangan terus berlezat-lezatan dengan riya itu. Dia lagi sholat, tiba-tiba tengah sholatnya muncul riyanya. Dia lagi sholat, tiba-tiba di sebelahnya Pak Gubernur datang. Yang tadinya dia mungkin baca Al-Ikhlas, langsung dirubah baca Al-Baqarah biar kelihatan keren ya, sebelah dia dilihat sama gubernur hafalannya banyak. Riya. Nah, kalau dia berusaha menghilangkan riya itu di tengah ibadah, dia berusaha lawan, maka insya Allah ibadahnya selamat. Tapi kalau dia terus menikmati riyanya itu, maka gugur ibadahnya. Kalau amalan tersebut amalan yang satu kesatuan sebagai sholat. Nah, berbeda kalau baca Al-Quran ya. Saya baca Al-Quran nih sendiri, terus setengah juz dia baca Ikhlas, tiba-tiba masuk gubernur yang tadi. Riya dia bacanya, langsung dibuat-buat bacaannya ya kan. Ada Pak Gubernur ya. Riya dia. Nah, ayat yang dia baca sebelum dia riya itu insya Allah diterima Allah SWT. Nah, setelah itu insya Allah diterima, karena amalnya masih terpisah. Berbeda kalau sholat itu satu kesatuan. Itu kalau dia di tengah amalan. Nah, bagaimana kalau selesai amalan udah lewat, kemudian dia mungkin menceritakannya, muncul dia riyanya, bangga dengan amalan tersebut. Ini juga khilaf dalam para ulama, apakah amalan tersebut diterima atau gugur. Ya, pendapat yang lebih kuat insya Allah Ta'ala amalan tetap diterima, hanya saja dia berdosa karena amalan tersebut sudah lewat ya, sudah tidak ada kaitannya sama yang dia riakan. Ini sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim berpendapat amalannya yang sudah dilakukan sudah gugur dia, gara-gara dia walaupun sudah lewat. Ya Allah Ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita kaji ya, secara ringkas dari kandungan hadis ini. Hadis pertama dari kitab Arba'in An-Nawawi. Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini yang mengangkat tema dengan hadis yang pertama, yaitu tentang niat di hadis Arba'in. Silakan bagi teman sekalian yang barangkali ada yang kurang paham dalam penjelasan hari ini atau mungkin bisa menanyakan hal yang lain, dipersilakan kepada teman. Silakan Pak Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, topik hari ini memang sangat bagus sekali menurut saya pribadi. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, di dalam gambaran saya itu sepertinya ini semacam kalau zaman sekarang itu ya, dianggap sebagai password untuk menuju sesuatu yang bisa kita buka, kita terima gitu, diterima Allah perbuatan kita. Jadi untuk bisa masuk itu ada niat gitu ya kan. Niat itu ada dua, ada yang baik dan yang buruk. Nah, pertanyaan saya ini adalah kalau orang berbuat awalnya dia niatnya tidak baik, belum buruk, tapi tengah-tengah perjalanan dapat hidayah atau apa, dia menjadi berubah niatnya. Bagaimana hukumnya? Apakah tetap yang awal yang diterima atau dia mendapat itu tadi dia membalik niatnya? Contohnya misalnya ya, ada orang yang awalnya dia mau masuk Islam karena hanya mau mendapatkan jodoh seorang wanita, gitu. Nah, kemudian
dalam perjalanannya belum acara pernikahannya, dia itu mendapat petunjuk-petunjuk dari orang-orang yang di sekitarnya. Sebaiknya kamu tuh jangan niat seperti itu, niatnya adalah untuk masuk Islam secara kafah atau secara murni. Kemudian dia sadar, gitu, dia rubah niatnya, tapi sudah terlanjutan awalnya dia itu niatnya untuk menikah, menjadi jodoh. Itu yang pertama. Kedua juga Nabi sendiri pernah menerima kenyataan bahwa di rumah Siti Aisyah itu tidak ada makanan. Yang sebulan mungkin Nabi tidak niat untuk berpuasa pada hari itu, tapi karena ada dimakan, Nabi menyiapkan dirinya untuk berpuasa pada hari itu. Itu contoh-contoh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang pertama itu dia insya Allah mendapatkan pahalanya ya, walaupun awalnya mungkin niatnya nggak benar, niatnya buruk. Bahkan ketika orang itu dia mungkin awalnya dia melakukan amalan tersebut ketika dia belum masuk Islam, seorang Hakim bin Hizam justru banyak berbuat kebaikan sebelum dia Islam, masih dia kafir. Kemudian setelah dia masuk Islam, dia tanyakan kepada Nabi SAW, bagaimana dulu amalan-amalanku itu dulu Rasulullah. Dulu dia melakukan amalan itu dulu zaman dia masih kafir, jelas tujuannya niatnya bukan niat yang benar ketika itu. Tapi dia banyak dulu membantu orang. Mungkin zaman itu masalah membantu orang itu perkara yang biasa, kalau lumrah. Mungkin buat dia berbangga-bangga di kaumnya, mungkin biar dia disebut sebagai orang dermawan. Dia setelah dia masuk Islam, dia tanya kepada Nabi SAW, bagaimana amalan-amalan yang dulu. Kata Nabi SAW, kamu masuk Islam bersama amalan-amalanmu sebelumnya. Jadi diterima insya Allah amalannya. Padahal dia lakukan itu amalan dulu zaman dia masih belum Islam. Ketika dia masuk Islam, amalan baiknya semua dibawa ke dalam agama Islam. Jadi walaupun tengah jalan mungkin awalnya niatnya buruk, tapi dia rubah niatnya menjadi baik, insya Allah dia mendapatkan pahalanya. Nah, adapun pertanyaan yang kedua tadi, Nabi SAW itu benar hadis sahih. Nabi di pagi hari masuk bertanya istrinya, ada indaki ta'am, ada makanan enggak? Katanya enggak ada. Idan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Nah, di sini para ulama mengambil kesimpulan masalah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh dia niatkan walaupun sudah masuk di pagi hari. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib itu dia wajib niatkan sebelum matahari terbit, sebelum terbit fajar. Kata Nabi SAW, man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala siyama lah. Siapa yang tidak memantapkan niatnya untuk puasa sebelum dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Kata para ulama, ini berkaitan dengan puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa qada Ramadan, yang ini puasa wajib, maka dia wajib niatkan dari malam hari, wajib hukumnya. Jadi kalau dia niatkannya itu setelah terbit matahari di pagi hari, maka tidak sah puasa wajibnya. Misalnya dia puasa Ramadan di bulan Ramadan misalnya, dia sakit nih, dia sudah beberapa hari nggak puasa, sampai dia di hari berikutnya sudah pagi hari dia belum makan belum minum, tapi dia ngerasa badannya nggak enakan nih kayaknya nih, dia mau belum makan belum minum, puasa aja deh, nggak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena itu puasa wajib. Puasa wajib dia harus pasang niatnya dari malam hari. Nah, kalau puasa sunnah boleh. Dalilnya apa? Ya hadis Nabi tadi. Karena itu Nabi itu ketika mau puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah walaupun dia masuk di pagi hari, kebetulan dia dari subuh dia belum makan belum minum, dia pergi ke masjid, bangun subuh belum makan belum minum sama sekali, dia pergi. Terus dia ingat, oh ini hari Senin nih, dia sudah syukur udah hari Senin nih, puasa aja deh, belum makan belum minum, niat puasa Senin. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Maka pahalanya dia terhitung dari itu, dari jam dia niatkan puasa itu. Misalnya dia tidur bablas subuhnya, subuh bablas misalnya, atau mungkin dia bangun subuh bisa dia tidur lagi misalnya sampai menjelang zuhur, dia belum makan belum minum sama sekali, sampai zuhur dia bangun, anak belum makan belum minum dari subuh nih, udah hari Senin, kali ini puasa, ya pahalanya hitung puasa ya dari jam segitu, pahala. Boleh kalau puasa sunnah Pak ya, dengan Allah Taala. Ada lagi?
Baik, silakan. Baik, Wah, sulit pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau puasa yang mau itu kan satu paket ya Ustaz ya. Saya hari Senin puasa sunnah. Ternyata baru ingat Selasa Rabu, Senin Selasa Rabu itu puasa yang lebih. Kita gimana caranya sudah Selasa itu apakah yang lebihnya dilanjutkan atau nggak dilanjutkan, karena hari Senin kan kita belum niat untuk yang lebih gitu, padahal puasanya Senin Selasa Rabu gitu. Apakah kita kalau niat puasa yang lebihnya hari Selasa itu Seninnya bisa masuk, gimana caranya? Iya ya. Insya Allah dapat ya pahala ayamul bid, insya Allah dapat. Karena itu puasa ayamul bid itu kan dia sepaket Pak. Dia sepaket, dia berurutan dan sepaket gitu. Jadi ketika mungkin dia tadi bahkan dia bisa gabungkan ke puasa yang lainnya ya. Misalnya hari Senin, terus pas di ayamul bid, terus pas di 10 Muharram misalnya. Dia gabungkan tuh niatnya, niat puasa Senin, niat puasa Muharram, sama niat puasa ayamul bid, insya Allah dia dapat tiga-tiganya pahala puasa ini sekaligus dan sekali jalan. Nah, walaupun dia niatkannya itu misalnya dia tanggal 14 dia baru ngeh, jadi Senin dia puasa. Oh, dia niatkan ayamul bid, insya Allah dia dapat puasa ayamul bidnya, insya Allah, karena dia termasuk itu sepaket. Sama juga Ramadan, makanya sebagian ulama menyebutkan niat puasa Ramadan itu boleh satu paket. Jadi dia niatkan dari awal Ramadan, anak mau niat puasa sebulan penuh nih. Jadi sebagian ulama cukup satu niat itu untuk dia satu paket Ramadan itu. Sebagian ulama kita lebih hati-hati, setiap malam dia update niatnya. Tapi ya seperti masalah Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang, itu dia satu paket. Bahkan ada hadis juga. Jadi boleh dia niatkan satu kali, karena memang ini ibadah sepaket. Demikian juga seperti ayamul bid. Boleh. Tapi antara ibadah sunnah ya boleh digabungkan ya. Sekali lagi, niat ibadah sunnah boleh digabungkan, tidak bisa digabungkan dengan ibadah wajib. Sama tadi, misalnya antum subuh nih, apalagi subuh ya, perlu diperhatikan subuh, sebelum subuh itu kita tidak boleh dilarang banyak-banyak sholat. Setelah azan nggak boleh kita sholat banyak-banyak, itu terlarang. Itu disuruh meringankan, bahkan sholat qobliyah pun disuruh meringankan. Salah kalau ada orang nih sebelum subuh itu dia sholatnya berkali-kali, itu menyelisih sunnah. Yang benar dia harus ringankan sholatnya. Nah makanya misalnya sebelum subuh nih antara azan dan iqamah masih ada waktu, dia datang, dia wudhu di sini, dia wudhu masuk datang masjid, dia wudhu, dia masuk sholat. Sebelum subuh itu dia niatkan sholat sunnah ba'da wudhu, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sama sholat qobliyah subuh dirapal 3, insya Allah dapat 3 pahalanya sekaligus. Jangan satu-satu dia sholat. Kalau sebelum subuh, berbeda kalau sebelum subuh ya, selain subuh. Misalnya sebelum subuh atau sebelum asar silahkan dia banyak sholat banyak nggak masalah. Tapi subuh itu ada larangannya. Pernah Nabi pernah menegur orang dia sholat baru sholat apa? Jangan. Kalau sebelum subuh jangan sholat qobliyah pun suruh meringankan, baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Suruh ringan-ringan sholat ya kalau subuh, jangan dirapal, nggak boleh, ada larangannya. Tapi kalau misalnya dia sebelum zuhur, dia mau sholatnya satu-satu nggak digabung supaya dia lebih semangat, lebih banyak pahalanya, boleh. Dia sholat qobliyah subuh, kalau qobliyah zuhur, dia niatkan sholat tahiyatul masjid, dia bangun lagi niat mau sholat pada wudunya misalnya, boleh. Tapi kalau dia mau gabungkan, insya Allah dapat pahala tiga-tiganya. Makanya itu orang yang cerdas, mukmin yang cerdas, dia bisa memainkan niatnya seperti itu, mendapatkan pahala yang banyak. Sama seperti puasa. Tadi kebetulan dia puasa Senin, kemudian kebetulan pas Seninnya itu di 10 Muharram misalnya, dia bisa puasa Asyura. Kemudian pas di ayamul bid, insya Allah dapat 3 pahalanya. Jangan dia gabung sama qada Ramadannya, nggak boleh. Anak kebetulan ada utang puasa nih, kebetulan pas hari Senin lagi. Nah pas ayamul bid digabung niatnya, niat ganti puasa Ramadannya sama Senin, ayamul bid nggak boleh. Karena itu qada itu wajib bagi dia, amalan wajib Allah Taala. Mungkin pertanyaan terakhir.
Wah, ini lebih sulit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini, Ustaz, apakah niat itu perlu dilafazkan seperti kalau salat, puasa, perlu kita lafazkan niatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat itu para ulama definisinya itu qasdul qalbi. Ya, dia tujuan hatinya apa? Azmul qalbi wa qasdul qalbi. Dia tekad dan tujuan dalam hati. Nah, sebagian ulama juga menyebutkan niat itu dia bersamaan dengan amalan yang dilakukan, muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan. Jadi misalnya dia mau sholat itu sebelum ditakbiratul ihram dia niatkan dia mau sholat zuhur, mau sholat asar, atau mau sholat apa, mau sholat sunnah, dia niatkan dalam hatinya. Nah, hukum asalnya niat itu dalam hati. Hukum asalnya yang namanya niat itu di dalam hati dan tidak dilafalkan. Karena bisa jadi dia melafalkan apa tapi hatinya berbeda. Bisa jadi dia yang dilafalkan sama yang dia niatkan dalam hati itu bisa berbeda. Yang menentukan apa? Yang di hatinya dia, bukan yang diucapkan sama lisannya dia. Makanya hukum asal niat itu di dalam hati dan tidak dilafalkan. Jadi adanya pelafalan dalam niat wudu dia sholat itu muncul dari sebagian ulama-ulama yang mutakhirin, ulama-ulama belakangan, khususnya ulama-ulama Syafi'iyah belakangan, yang tentang belakangan mutakhirin, yang tentang belakangan itu sebagian menganjurkan untuk supaya mantap, ya, tapi itu tidak berdasarkan dalil sama sekali, tidak berdasarkan dalil. Jadi jangan sebagian orang itu menganggap kalau nggak dilafalkan itu tidak sah. Justru kadang ketika orang-orang ini awam, dia mau berusaha melafalkan itu justru malah mempersulit dia dalam sholatnya. Seakan-akan kayak belum mantap gitu yang diucapkan itu. Kadang bahkan dia mau melakukan suatu ibadah nih, ya karena mungkin yang dia mindsetnya itu yang namanya itu harus dilafalkan, sementara dia ibadahnya ini jarang-jarang dilakukan, dia bingung nih gimana lafalnya nih. Dia mau kurban, dia mau sholat ini, dia mau sholat itu, dia mau melakukan ini lafalnya apa? Bingung dia. Karena sudah tertanam dalam benaknya itu yang namanya niat itu harus dilafalkan, justru malah mempersulit dia. Seperti itu. Misal juga ketika dia sholat, dia lafalkan niat sebagai makmum. Ada makmuman lillahi ta'ala, jadi lafalkan niat. Di tengah jalan dia lagi sholat, ditepuk dia. Minta jadi imam misalnya, bingung nih, tadi anda sudah niat jadi makmum nih, terus jadi imam, akhirnya apa? Rancu, bingung. Jadi niat itu tidak perlu dilafalkan. Allah tahu isi hati kita. Ketika kita yang namanya kita melakukan sesuatu itu dengan kesadaran, itu pasti ada niat di baliknya, nggak mungkin tidak. Kalau kita nggak melakukan sesuatu nggak ada niat sama sekali, itu kita lagi ngiko namanya, kita lagi ngelindur, orang lindur. Ya, seperti itu. Nah, kita misalnya bangun sahur nih, pasang alarm, bangun sebelum jam 3, terus dia ke dapur, dia nyiapin makanan, dia masak. Itu niat bukan namanya itu? Jelas dia niat, namanya dia mau puasa, itu lagi nyiapin sahur. Jadi tidak perlu dia lafalkan. Ya, iya Allah Ta'ala alam, niat tidak perlu dilafalkan. Adapun adanya anjuran untuk melafalkan itu muncul dari ulama-ulama belakangan, tapi tidak datang dalam hadis-hadis atau dalil yang sahih. Ya Allah Ta'ala alam. Mungkin demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita kaji di kesempatan pagi ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas hadis kedua, tapi hadisnya cukup panjang, mungkin di beberapa pertemuan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak, terima kasih kepada teman sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga sekali lagi, semoga kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Saya sebagai pengacara barangkali ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebanyak-banyaknya, dan saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.